Menjadi pendaftar pertama, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, Raudatul Janah dan Ahmad Rozani Himawan resmi mendaftar ke KPU Kalsel. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi, memelihara burung perkutut juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Di akhir segmen, kami akan mengajak Anda menikmati keindahan alam wisata Goa Lowo di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Rabu 28 Agustus 2024. Bersama saya, Franky Nayawan, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan Raudatul Janah dan Ahmad Rozani Himawan resmi mendaftar ke KPU Kalsel Rabu siang. Pasangan ini menjadi pendaftar pertama dan memilih datang pada hari kedua sejak pendaftaran calon kepala daerah dibuka. Pasangan Raudatul Janah yang akrab disapa Acil Odah dan Ahmad Rozani Himawan mendaftar sebagai Bacagub dan Bacawagub Kalsel ke KPU Kalsel Rabu siang. Mereka membawa B1 KWK dari 5 partai politik pengusung, yakni Partai Golkar yang memiliki 13 kursi, Partai Nasdem 10 kursi, Gerindra dengan 7 kursi, PKB 6 kursi, dan PDIP 3 kursi di DPRD Kalsel. Saat mendaftar, pasangan ini didampingi rombongan pimpinan masing-masing partai pengusung, seperti Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Sahbirinor, Ketua DPD Gerindra Kalsel Mariana, hingga Sekretaris DPW PKB Kalsel Hormansyah. Acil Odah mengungkapkan rasa syukurnya dapat mendaftar bersama Rozani untuk Pilgub Kalsel 2024. Menurutnya ini menjadi langkah awal yang baik untuk pihaknya melewati proses selanjutnya. Dirinya berharap berkas persyaratan pencalonan yang diserahkan ke KPU Kalsel dapat terpenuhi alias memenuhi syarat. Dan kami berterima kasih kepada semuanya yang telah memberikan yang terbaik kepada kami. Mudah-mudahan ini awal yang baik dan mohon doa dari semuanya juga kami bisa melanjutkan pada tahap-tahap berikutnya. Pagi hari ini kita sudah menerima bakal pasangan calon Ibu Hajar Raudatul Janah SKM MKes beserta Bapak dengan total suara sah 1.386.272 suara atau ekuivalen dengan 63,43%. Nah, sebagaimana batas ambang persyaratan pendaftaran itu 8,5%. Terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur, Raudatul Janah mengundurkan diri sebagai pegawai negeri lingkup Pemprov Kalsel. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Sementara itu, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Rahmat Trianto dan Muhammad Zazuli mendaftar ke kantor KPUD Tanah Laut Rabu pagi. Partai Perindo Tala menjadi salah satu partai non-parlemen yang ikut mendukung pasangan yang akan bersaing memperebutkan kursi kepala daerah Tanah Laut periode 2024-2029. Inilah suasana persiapan pasangan Rahmat Trianto Muhammad Zazuli di Sekretariat Raza sebelum menuju kantor KPU Tala. Pasangan Raza pada pendaftaran ke KPUD ini diusung parpol yang memiliki kursi di DPRD Tala seperti Nasdem, PAN, Gerindra, Golkar, PKS, PKB, serta P3.
Selain partai yang memiliki kursi di parlemen, pasangan mantan Dandim 1022 Tanah Bumbu dan mantan anggota DPRD Tala itu juga mendapat dukungan dari partai non-parlemen seperti Perindo, Garuda, Partai Umat, dan PSI. Pasangan ini mendaftar didampingi Ketua DPD Partai Golkar, Rahimullah, Ketua DPC Gerindra Tala, Atmari, hingga tokoh masyarakat setempat. Rahmat Rianto mengatakan ada beberapa poin yang akan dilakukan jika nanti terpilih sebagai kepala daerah. Salah satunya sesuai dengan tagline yang berbunyi bersama membangun tanah laut. Partai Umat, Perindo, PSI, PBB. Alhamdulillah hari ini juga kami diterima persyaratan dengan lengkap. Jadi kita hari ini ada kegiatan itu penyerahan rekomendasi dari DPD Pusat untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tanah Laut, yaitu Pak Rahmat dengan Pak Yudi. Jadi hari ini adalah pendaftaran mereka ke KPU. Usai pendaftaran, rombongan melakukan konvoi kembali ke sekretariat pasangan Raza. Selanjutnya, kedua pasangan mempersiapkan diri untuk menjalani tes kesehatan yang berlangsung di RSUD Ulin, Banjarmasin. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Bakal calon bupati dan wakil bupati Banjar, Saidi Mansyur dan Said Idrus Al-Habsyi rencananya akan mendaftarkan diri ke KPUD pada Kamis besok. Rencananya kedatangan pasangan petahana itu akan membawa puluhan hingga ratusan massa untuk mendampinginya ke kantor KPUD Banjar. Di hari kedua pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Banjar, belum ada pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri ke KPUD Banjar. Namun dari informasi yang dihimpun, pasangan petahana akan daftarkan diri pada Kamis besok dan akan membawa massa sebanyak 50 hingga 100 orang. Salah satu tim pemenangan pasangan petahana mengatakan, saat ini pihaknya masih menyiapkan berkas-berkas untuk kelengkapan pendaftaran, dan dipastikan saat mendaftar nanti semua persyaratan sudah lengkap. Kita menyiapkan berkas-berkas yang ada dengan persyaratan yang ada di KPU. Oke, artinya semuanya sudah lengkap? Insya Allah. Rencananya ada berapa masa yang akan ikut? Kurang lebih 50 orang atau 100 orang lah. Mungkin lah. Oke. Ada iringan atau misalnya pakai bentor atau apa gitu nantinya? Enggak sampai ke situ lagi. Kita yang fokus ke persiapan ini. Diketahui untuk pasangan Saidi Mansyur dan Said Idrus Al-Habsyi maju di Pilkada serentak tahun 2024 ini didukung oleh partai besar seperti Nasdem, Gerindra, dan PAN. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanah Laut periode 2024-2029 resmi dilantik belum lama tadi. 18 dari 35 anggota DPRD Tala yang dilantik merupakan wajah baru. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Plehari Ali Sobirin saat melantik 35 anggota DPRD Tala masa bakti 2024-2029 belum lama tadi. Pelantikan anggota DPRD Tala hasil pemilu legislatif 2024 itu dihadiri PJ Bupati Tala Syamsi Rahman, Sekda Tala Suparmi, Dandim 1009 Tala Letkol Infantri Indar Irawan, Kapolres Tala AKBP Muhammad Junaidi Joni, dan Kasih Intel Kejari Tala yang mewakili Kejari Tala. Pada acara itu hadir pula tokoh agama dan tokoh masyarakat, tidak ketinggalan mantan Bupati Tala 2 periode, Ardiansyah, dan mantan Wakil Bupati Tala periode 2019-2024 Abdi Rahman. Pada Pileg 2024 lalu awalnya 18 petahana berhasil meraih kursi dan 17 pendatang baru. Namun sebelum pelantikan Muhammad Zazuli menyatakan mundur. Kader PKB itu memilih maju sebagai bakal calon wakil bupati, mendampingi bakal calon bupati Rahmat Rianto. Ketua sementara DPRD Tala Khairil Anwar mengatakan, setelah ini anggota DPRD Tala akan menggelar silaturahmi dengan sekretariat DPRD. Kemudian membentuk alat kelengkapan dewan dan badan kehormatan, termasuk BIMTEK yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Pertama, tatip ketika ada tata tertib etik
Kedua, kami akan membentuk nanti AKD di DPRD. Kita membuat komisi ada 3 komisi, ya. Lembaga musyawarah, badan anggaran, dan Bapemperda. Pelantikan ini berlangsung dengan lancar dengan pengawalan puluhan personel dari Polres Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah kesibukan. Tak hanya hobi, memelihara burung perkutut juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kasar. Ya, ini luar biasa serangannya. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Gigi Setiawan. Kelihatan 3 tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa? kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Bagi penggemarnya, suara kicauan burung perkutut bisa menjadi pelepas penat di tengah-tengah kesibukan. Tak hanya hobi, memelihara burung perkutut juga ternyata bisa menjadi peluang usaha. Seperti apa yang dilakoni Muhammad Denny. Sejak 2017, pria asal Banjarmasin ini membudidayakan burung perkutut untuk dijual dengan hasil yang menjanjikan. Bukan hanya sekedar hobi, memelihara burung perkutut ternyata bisa menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan. Hal tersebut sudah dilakoni Muhammad Denny, warga Jalan Masjid Jami, Banjarmasin sejak 2017 lalu. Ketertarikannya dengan burung perkutut bermula saat bertandang ke rumah seorang teman yang memelihara burung perkutut. Sejak itulah ia jatuh cinta dengan hewan bernama latin Geopelia striata ini. Kemudian Denny membeli 2 pasang burung perkutut berjenis Bangkok.
4 tahun berjalan, Denny kini memelihara 40 ekor perkutut dengan memanfaatkan lahan samping rumahnya sebagai kandang. Menurut Denny, sudah banyak perkutut yang ia budidayakan laku terjual. Karena tidak sedikit penggemar burung perkutut yang mendatanginya untuk membeli. Awal mulanya ya dari hobi, dari teman gitu. Habis itu saya tertarik dengan suara anggungannya. Pertama itu punya berapa pasang, Bang? Pertama kita belinya 2 pasang. Habis itu kita coba bikin kandang, habis itu kita masukkan satu pasang dan akhirnya berkembang sampai sejauh ini. Meski budidaya burung perkutut yang dilakoninya memberi penghasilan tambahan, namun Denny mengaku lebih mengutamakan sebagai hobi. Mendengar kicau perkutut menurutnya bisa membantunya menghilangkan rasa penat sepulang kerja dari sebuah percetakan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, iNews melaporkan. Iwak haruan atau gabus ternyata tidak hanya sebagai lauk makan saja, namun juga ternyata sangat berguna untuk kesehatan. Hal itu coba dilakukan seorang pria di kota Banjarbaru dengan mengambil ekstrak ikan gabus yang memiliki kadar albumin tinggi dan diklaim dapat mengobati luka dan berbagai penyakit. Kalimantan Selatan salah satu lumbung habitat ikan gabus atau yang biasa disebut warga Banjar ikan haruan. Kandungan protein tinggi pada ikan air tawar ini dapat menambah albumin atau protein utama dalam darah manusia. Melihat kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan, warga Bumi Berkat 9 Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru bernama Sugianur mencoba kembangkan olahan dari cairan ekstrak protein ikan haruan untuk pengobatan. Proses penghasilan albumin ikan haruan dilakukan melalui proses pengukusan selama beberapa jam, hingga mengeluarkan cairan kental seperti gel berwarna kecoklatan. Lelaki yang memiliki keterbatasan fisik ini mengaku memproduksi albumin ikan haruan karena terinspirasi berlimpahnya ikan haruan di daerah serta mahalnya albumin di pasaran. Kenapa saya harus membuat albumin? Karena di Kalimantan Selatan ini banyak ikan gabus. Kami manfaatkan seoptimal mungkin bagaimana saya bisa membuat albumin yang cair maupun yang tepung. Albumin sendiri memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Di antaranya mempercepat penyembuhan luka, khususnya pasca operasi, pembentukan dan pertumbuhan otot, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, memperbaiki gizi buruk, serta sehat untuk pencernaan. Kendati masih dipasarkan secara mulut ke mulut, namun albumin buatan Pak Sugi diakui sejumlah warga memang memiliki khasiat bagus dan alami bagi tubuh. Masalah Berkat Sejahtera ini Pak Sugianur, dia memproduksi albumin dan saya tahu bahwa manfaat albumin itu sangat banyak sekali, terutama untuk penyembuhan luka baik luar maupun dalam, apalagi setelah melahirkan baik secara normal maupun operasi sesar. Selama 15 hari ibu saya itu setiap hari itu pas diperiksa darahnya diperiksa itu ada kenaikan terus trombositnya, berangsur-angsur naik trombositnya. Jadi untuk albumin ini sangat bagus untuk khususnya untuk penambahan
trombosit. Albumin dalam kemasan botol kecil berat 24 mm ini dijual seharga Rp40.000 dengan lama ketahanan selama 6 bulan dalam kondisi suhu dingin di bawah 20 derajat Celcius. Selain albumin, Pak Sugi juga memproduksi minuman sehat dari rempah-rempah seperti jahe dan temulawak. Dari Banjarbaru, Suhardian, iNews melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan alam wisata Goa Lowo di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Dan info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Castle. Menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Castle. Kabupaten Kota Baru memiliki segudang destinasi wisata, baik wisata bahari, pantai, hingga alam pegunungan. Salah satunya wisata Goa Lowo. Selain tawarkan keindahan alamnya, destinasi terletak di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Pelumpang Hilir ini juga dilengkapi berbagai wahana bermain dan adventure. Semenjak dibuka Agustus tahun lalu, wisata alam Goa Lowo di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru yang ramai dikunjungi para wisatawan. Nyaris setiap akhir pekan, ratusan pelancong dari berbagai seluruh daerah di Kalimantan Selatan memadati areal wisata seluas 6 hektar ini. Bahkan tak jarang wisatawan dari luar provinsi pun datang berkunjung. Selain menawarkan keindahan alam yang unik karena memiliki goa-goa hingga bertingkat 7, destinasi ini juga dilengkapi berbagai wahana bermain dan adventure yang cocok untuk mengasah keterampilan anak. Selain lengkap infrastruktur dan nyaman aksesnya, tempat rekreasi keluarga ini juga murah dan terjangkau. Hanya dengan mengocek kantong Rp5.000, pengunjung sudah dimanjakan dengan berbagai panorama nan indah. Di sini di Goa Lowo ini guanya ini terdiri dari 7 lantai, Pak. 7 lantai. Ya, dan kita menjaga keaslian. Oke. Ya, keaslian daripada Goa Lowo ini sendiri. Sehingga dengan kealamiannya itu,
pengunjung itu merasa nyaman, merasa segar ketika berrekreasi di wisata alam Gowolowo Tegal. Sementara itu, para pengunjung mengaku mereka sangat takjub dengan pesona yang ditawarkan tempat wisata ini. Mereka mengaku puas berekreasi di tempat ini. Enggak? Iya. Terus, rame nggak di dalamnya? Rame. Seru-seru. Seru. Ada suara apa di dalam? Suara kelelawar. Kelelawar. Ya. Ada kelelawar yang tadi lihat? Ada. Ada. Ya. Gelap kah di dalam? Iya. Tapi nggak takut? Ya enggak. Nah, bagi kalian yang menyukai wisata alam yang menantang dan cinta keasrian, tak ada salahnya mencoba menjelajah di destinasi wisata Gowolowo. Dari Kota Baru, Jainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, dari Kota Baru kita ke Tanah Bumbu. Kabupaten Bumi Bersujud dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalsel yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan, sebagai kawasan pesisir, Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai, dan salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jejeran pohon pinus di sepanjang bibir pantai. Nah, seperti apakah keindahan wisata ini? Berikut liputannya. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau dipakai buat santai atau hilangin stres. Hilangin stres ya. Okay. Gimana pandangan ada ini dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini? View-nya. View-nya ya. Oke. Selain menawarkan pantai yang bagus serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat. Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Franky Nayawan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian-pian seberata. Dan sampai jumpa.